SMA 29 Garut, betah, berprestasi, teladan, dan amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel broadcast SMA 29 Garut, betah, berprestasi, teladan, dan amanah. Oke, kali ini kita lagi bersama alumni kita yang keren dan juga menginspirasi tentunya bagi anak-anak muda dan teman-teman dari SMA 29 Garut. Kita di sini sudah hadir bersama Widi ya. Halo semuanya. Oke. Widi adalah alumni dari SMA 29 Garut. Angkatan berapa, Widi? Saya angkatan 2021. Oh, angkatan 2021 ya. Gimana kabarnya nih, Wid? Alhamdulillah baik, Pak. Baik ya. Oke, sekarang lagi di rumah ya. Iya, Pak. Kebetulan sekolah kuliah lagi online ya. Iya, Pak. Oke. Lagi online. Selain sibuk kuliah gitu online, Widi ngapain aja nih di rumah? Biasalah, Pak, bantu-bantu orang tua juga. Bantu-bantu orang. Kece ya, udah pinter, ditambah soleh, bantu-bantu orang tua ya. Sekarang katanya lagi puasa juga ya. Teman-teman, ini oke, contoh yang oke ya. Udah mah pinter, cerdas, soleh gitu ya, berbakti sama orang. Oke Wid, sekarang lebih baik kamu kenalin deh terlebih dahulu kamu itu latar belakang keluarganya gimana, kamu juga lahir mungkin di mana. Silakanlah, sebebasnya kamu aja, kamu kenalin ke teman-teman di rumah dan juga di sekolah nanti. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak, sebelumnya. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Widi Wijayanti. Saya lahir di Mekar Mukti. Saya terlahir dari keluarga yang cukup beradab, Pak. Alhamdulillah. Nah, namun setelah saya kemarin lolos masuk kuliah, saya juga kebutuhan keluarga saya tentunya meningkat juga kan, Pak. Iya. Nah, maka dari itu saya juga berinisiatif mencari alternatif bagaimana caranya agar beban keluarga saya berkurang tentunya. Iya, Pak. Nah, maka dari itu kemarin saya ikut beasiswa dan alhamdulillah kemarin saya lolos, Pak. Oh iya, keren banget ya. Alhamdulillah beasiswa dapet, terus tadi kuliah di negeri. Kalau nggak salah Widi dapat yang JLFS itu ya? Iya, JPLS, Pak. Ya. JPLS. Yang dari provinsi itu ya? Iya, Pak. Iya, kebetulan itu programnya Ridwan Kamil ya. Iya, Pak. Oke, kira-kira nih Widi kan tadi sudah jelasin pengalamannya, jelasin perkenalan dirinya, terus kita akan mengupas nih pengalamannya, terus nostalgia apa sih yang sekiranya Widi tuh paling berkesan banget nih di sekolah ini gitu, pengalaman belajar apa nih yang kira-kira menurut Widi itu asik gitu di sekolah ini? Kalau belajar itu, kalau saya itu suka ekonomi, Pak. Ekonomi, kalau ya. Waktu SMA. Berarti sama Pak Beni ya? Iya, Pak, sama Pak Ben. Anak IPS ya? Iya, Anak Pak. IPS ya. Tadi pengalamannya gimana sih? Organisasi atau apa? Ya, untuk organisasi sendiri kemarin waktu di SMA itu saya ikut organisasi pramuka, dan kebetulan juga waktu di pramuka itu saya ikut Saka. Nah, dari Saka itu saya juga mendapatkan banyak pengalaman bagaimana Oh iya, pembinanya tuh Pak Redi ya? bukan, Pak. Waktu saya itu mah masih Pak Ai ya? Iya, Pak. Pak Ai Pak Ai. sama Bu Ica ya? Iya, Pak. Oh ini, terima kasih Pak Ai, Bu Ica sudah membantu di ini sebagai alumni yang ternyata berkesan katanya nih dari Pramuka. Oke, Wid, sekarang kan kamu aktif ya di organisasi juga gitu. Tapi katanya belum aktif secara langsungnya karena Iya, kamu Pak. masih offline, masih online ya? Iya, Pak. Masih online karena kita lagi pandemi sama Widi juga. Kendalanya gitu ya, teman-teman belajarnya masih di rumah online gitu kan. Terus Widi kan gini ya, Bapak mau nanya kan, Bapak seorang guru BK nih, pasti kan Bapak menyentuh atau bukan menyentuh ya bahasanya, tapi lebih mengupas mengenai masalah-masalah psikologis nih. Nah, Bapak mau nanya ke Widi nih, kan pasti semua manusia itu punya masalah ya, masalah individu, masalah belajar, karir dan apa. Nah, kira-kira Widi itu
sempet nggak sih punya masalah mengenai pembelajaran, belajar gitu, terus juga pribadi yang membuat Widi itu galau? Nah, bagaimana nih Widi mengatasinya gitu buat hal seperti itu? Ya, untuk masalah tersebut, misalnya dalam masalah pribadi saya, biasanya saya mengatasinya dengan Beribadah kali ya? ya Pak, beribadah. Jadi meningkatkan lagi ibadah kita, mendekatkan lagi diri kita kepada Allah, agar kita juga terus hati kita terbuka dan gitu iya Pak. Oke. Terus juga kalau Widi ini kan pasti tadi ya beribadah tentunya. Nah, kiranya gitu kalau Widi galau, apa sih yang diingat gitu ketika Widi itu malas gitu belajar gitu? Nah, apa sih yang kira-kira diingat sama Widi nih untuk merubah lagi semangat lagi gitu dalam belajar nih, gimana nih? Coba ceritain biar teman-teman nanti bisa tahu gitu, oh ternyata saya juga kalau galau nih bisa ngatasi gitu, kayak gitu. Ya, sebelumnya ketika saya ada masalah dengan pembelajaran saya, biasanya saya itu memikirkan orang tua saya, Pak. Orang tua ya. Ya, jadi bagaimana sih orang tua kita itu berjuang mati-matian untuk menyekolahkan kita, sementara kalau sekarang misalnya kita belajarnya cuma leha-leha, terus kan nantinya juga tentunya orang tua kita juga akan kecewa dengan apa yang kita dapatkan. Jadi untuk menyemangati lagi semangat saya untuk dalam belajar itu, saya selalu ingat lagi kepada orang tua saya, Pak. Nah gitu teman-teman ya. Jadi tadi katanya Widi kalau galau gitu selalu ingat orang tua. Tadi yang pertama lah ibadah ya, kita harus selalu ingat, dan tadi orang tua, karena ternyata memang Widi juga merasakan, mungkin sudah sadar ya, ketika bukan sadar ya, tetapi semuanya juga kan ketika ingat orang tua mati-matian menyekolahkan kita, berusaha siang dan malam. Apalagi kan Widi juga tadi bisa mencukupi kebutuhan, tetapi mungkin untuk menyekolahkan Widi itu ya, orang tua tuh kan berusaha mati-matian ya, karena kan bukan Widi aja ya yang dibiayain ya, kan Pak. Gitu. Tapi masih ada adik kan? Iya Pak. Masih ada adik tuh teman-teman yang masih atau punya adik ya, tolonglah dihargain gitu ya perjuangan orang tua, agar nanti kita juga tidak sia-sia gitu ya dalam menimba ilmu gitu. Oke, ini kan Wid, kamu kan sekarang masuk hukum ya? Ya teman-teman, tadi lupa ya kita nggak bahas nih. Widi ini jurusannya jurusan hukum ya, ilmu hukum di UIN ya, di UIN. Nah, kira-kira cita-cita Widi sampai saat ini itu sudah memang berhubungan, atau memang itu ternyata tidak menyangka sekarang menjadi ibaratnya ahli hukum nantinya gitu. Coba jelasin nih biar teman-teman bisa tahu. Sebelumnya cita-cita saya itu bukan jurusannya. Impian saya itu bukan masuk di hukum ya, karena kan cita-cita awal saya juga menjadi seorang jurnalis awalnya. Namun alhamdulillah kemarin saya lolos dan dapat di UIN di jurusan ilmu hukum. Saya juga bersyukur karena itu juga termasuk salah satu impian saya sebenarnya, Pak. Jadi dari tadi jurnalis, sebenarnya impian Widi juga ternyata di hukum ya, ada nantinya pengen jadi sarjana hukum katanya teman-teman. Nah, tips nih ya buat teman-teman di rumah dan juga nanti di sekolah ya, belajarnya gimana nih biar nanti bisa ikut jejak dari teman-teman yang lolos di PTN gitu. Termasuk Widi nih, Widi kan salah satu yang lolos gitu dari sekian yang belum kita undang, karena kemarin mereka udah kuliah offline lagi, katanya udah berangkat ke kampusnya masing-masing. Jadi Widi lah yang sekarang kita hadirkan gitu. Nah Wid, tadi menyinggung soal tipsnya gimana Wid? Ceritanya Wid. Ya, mengenai tips belajar dari saya, yang pertama itu ketika di kelas ya. Kalau ketika di kelas itu, ketika guru lagi nerangin, usahain kita itu belajar untuk fokus, karena dengan fokus tersebut
kita pastinya banyak ilmu yang didapat, bukan hanya cuma lewat di telinga lalu keluar lagi, tapi pasti akan adalah yang menyangkut paut. Kalau bahasa Sunda mah nyangsang gitu. Oh, nyangsang ya nomor Nyangsang. Jadi itu teh nyangsang gitu ya. Nah, terus apa lagi? Terus setelah itu kita juga harus ingat kepada orang tua kita, jangan sampai sekolah kita itu, orang tua kita itu mati-matian membiayai kita, tapi malah kitanya belajarnya nggak sungguh-sungguh gitu Pak. Jadi kan ibaratnya kita pasti akan mengecewakan orang tua kita. Jadi jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai orang tua kita itu kecewa kepada kita karena belajar kita itu tidak sungguh-sungguh gitu. Gitu Pak. Teh Widi ini kan udah lolos, tadi udah menceritakan banyak hal ya mengenai dia itu sekarang gimana, dan ternyata memang perjalanannya panjang. Nah, teman-teman di rumah, Widi ini kan pasti tentunya dibantu ya sama guru gitu di sekolah nih. Kira-kira Widi ini dibantu siapa sih yang memang ibaratnya berkesan nih proses pembelajarannya atau gimana sehingga Widi ini bisa terbentuk karakternya sampai sekarang ini gitu. Widi berkesan ke siapa gurunya gitu? Apakah guru BK kah atau guru mata pelajaran kah atau siapa kah gitu? Coba ceritain Widi. Kalau untuk di kelas ya, guru yang berkesan buat saya itu Pak Ayu Pak. Pak Ayu, guru agama teman-teman. Iya Pak, walaupun Pak itu kan galak gitu ya? Katanya ya galak gitu. Kalau di kelas itu, tapi kan kalau di luar mah beda Pak. Tapi sebenarnya yang sangat membantu saya dalam mencapai tujuan saya ini, saya juga sangat berterima kasih sekali kepada Bapak tentunya. Karena dengan bimbingan Bapak, alhamdulillah saya kemarin lolos. Tuh buat Pak Ai, terima kasih katanya dari Widi. Ternyata dari sekian guru ya, alhamdulillah ada guru agama gitu ya yang jadi favoritnya Widi. Oke Wid, tadi kan banyak hal yang Bapak tanyain, tapi kan nggak seru nih kalau nggak ada permainan ya. Iya Pak. Sebelumnya sudah ada juga gitu permainan di sesi yang sebelumnya gitu, tetapi sekarang Bapak mau ngasih juga nih permainan di box ini ya. Nih teman-teman, ini ada box, di sini ada pertanyaan ya di dalamnya. Kita akan mengambil gitu salah satu pertanyaan yang sudah ada di dalam box ini. Oke Wid, kamu bebas deh, kamu yang ambil. Oke. Ini aturannya, nanti Widi mengambil lalu dia membacakan nih pertanyaannya apa sih yang ada dalam sedotan ya, sedotan ini. Coba Wid, bisa nggak Wid? Ini mah bukan arisan Wid. YouTube. Oh. Oke nih Wid, udah dibuat. Coba Wid, bacain Wid, apa nih? Biar yang keras bacanya. Apa? Apa harapan kakak untuk siswa-siswa SMA yang 29 Garut dan tentunya untuk SMA yang 29 Garut. Nah sekarang coba Wid jawab nih apa yang tadi ada di dalam kertas ini. Yang pertama, harapan saya untuk siswa-siswa SMA yang 29 Garut, kalian itu jangan sampai mengecewakan dan mencemarkan nama baik Coreng gitu ya. Ya, mencoreng nama baik SMA 29 Garut tentunya Pak. Yang kedua, buatlah SMA 29 Garut itu bangga kepada kalian tentunya Pak, kepada siswa-siswa tersebut. Oke Wid, kita ini lagi ya, ambil lagi, coba Wid, ambil, ayo kita buka lagi ini, sini, buka ya. Ini biar kita tahu apa isinya, biar Widi yang bacain gitu ya. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik Pak. Itu mana tadi? Jangan Wid, ambil lagi Wid. Nah ini ngaco, benar tim kreatifnya. Ayo. Ayo kita buka lagi, apa jangan sampai ada pertanyaan yang sama apa? Bagaimana latar belakang keluarga kakak? Ini mah yang tadi ya. Oke lanjut lagi. Ya ke Wid, mana Wid? Lagi nggak Wid? Waduh, ada ya. Oke, mana lagi?
Waduh, habis teman-teman. Oh ada nih, ada. Ini nih. Oke, kita buka lah, bapak aja yang buka lah ya. Ya, Pak. Kamu lama sih. Ini, aku bacain ya. Bisa diceritakan Kak, gimana manfaatin waktu luang ketika pulang sekolah atau libur sekolah? Bagaimana cara Kakak mengatur waktu? Nah ini penting nih. Wid, jawab Wid. Ketika intinya itu kan memanfaatkan waktu. Ya. Waktu, ya. Jadi untuk memanfaatkan waktu itu yang pertama itu kan tugas kita sebagai pelajar yaitu belajar. Tapi juga jangan sampai kita nggak sama sekali membantu orang tua kita. Jadi usahakanlah di sela-sela kesibukan kita belajar, kita juga harus membantu orang tua kita. Apa lagi? Tadi dorongan Widi untuk membantu orang tua kan lagi kuliah online nih. Nah itu coba jelasin apa sih yang dilakukan gitu Widi selama kuliah online ini, membantu orang tuanya seperti apa? Apakah gegeroh kah, nyeseh kah, ataukah ngomba sapi kah, atau apa gitu? Coba Ya, Wid. kebetulan kan orang tua saya itu buka dagang kecil-kecilan, warung kecil-kecilan. Jadi tunggu warung gitu ya. jadi saya sempetin waktu lah untuk warung. Sampai sore. Iya sampai sore. Cuman Sampai kan sore. kalau belajar misalnya pagi kita, nanti siangnya gak sama kita, sore kita lagi gitu aja. Karena jam kuliah juga lumayan padat ya kalau Iya, online Pak. gitu ya. Iya. Oke nih Win, tadi kan udah ya jawab, ternyata habis ya ininya box pertanyaannya. Ini pertanyaan dari Bapak aja lah ya, sebagai seorang orang tua sekaligus guru gitu ya. Bagi Widi, dorongan apa sih yang kira-kira membuat Widi itu ingin sukses dan ingin mencapai kesuksesan sih? Apa sih tekad kuatnya seperti apa yang membuat Widi itu ingin sukses banget gitu, ingin sukses lah pokoknya gitu. Ya tentunya yang pertama dorongan saya adalah orang tua saya ya Pak. Orang tua lagi ya. Iya, Oke. karena kan tentunya kita pasti ingin orang tua kita bahagia dengan melihat kita sukses nantinya. Jadi kita jangan sampai mengecewakan orang tua kita. Nah selanjutnya dorongan saya itu kan juga berasal dari lingkungan saya juga Pak. Oh lingkungannya gimana nih? Ya kan gimana ya? Masih banyak yang nggak sekolah gitu ya? Ya lumayan. Yang nggak kuliah sampai ibaratnya ya sekolah tinggi lah gitu Iya, ya. iya masih banyak Pak. Jadi ingin memotivasi buat lingkungan sekitar juga kali ya. Iya. Oh gitu teman-teman. Nah oke, tadi sudah banyak banget pertanyaan yang sudah kita kupas ya, dari seorang Widi ini, dari alumni kita ini. Oke Wid, tadi untuk lolos PTN kan belum disebut nih. Lolos PTN gimana tipsnya biar teman-teman yang sekarang mau lulus, biar nanti berbondong-bondong ke ruang BK? Karena Bapak rasain sendiri seorang guru BK, Bapak kayak nganggur-nganggur aja gitu ya. Jarang sekali yang ideng gitu ya, ibaratnya nggak datang ke ruang BK gitu. Bapak sebenarnya pengen gitu, ada yang nyamperin terus itu. Ini mah harus Bapak tunggu dulu gitu kan. Malu Gimana mungkin, Wid? Oh tadi malu ya. Ya kalau malu mah gimana ya, kalau mau maju jangan malu. Gimana Wid nih tipsnya gitu, selain tadi datang ke ruang BK misalkan, apalagi coba tipsnya? Ya tipsnya untuk lulus PTN itu kan menurut saya ya Pak. Jadi Nilai ya, gitu ya. Ya emang yang pertama itu nilai. Tapi kan selanjutnya itu kan kita juga harus tahu apa sih yang kita minati dan pelajaran apa sih yang kita emang udah melekat banget gitu sama kita. Jadi itu juga faktor utama sih menurut saya. Yang paling disenangi gitu, mata pelajaran apa, kita harus terus explore gitu ya. Iya Pak. Terus harus gali, dan juga terutama untuk anak IPS kan mungkin ada beberapa mata pelajaran wajib itu harus kalian itu ya, harus kalian tekuni gitu ya. Iya Pak. Selain itu apa lagi Wid tadi? Selain itu juga kan misalnya kita itu sekarang kan banyak internet ya. Oh iya, jadi internet. Usahakan si internet yang digunakan sama kita itu emang benar-benar bermanfaat gitu Pak. Jadi jangan sampai medsosan wae gitu ya. Iya terus iya gitu. Pak. Jadi kan sekarang kan udah mau SN lagi kan. Iya, SN. Jadi kita usahain lah searching di jurusan Google gitu ya. kayak gitu. Jadi Terus jangan pasif gitu ya. iya,
kita juga kan harus usaha. Nah selanjutnya kan saya sendiri kan dulu itu pernah bingung ya antara ke jurnalis gitu ya, ya atau ke kampus A atau kampus B kayak gitu. Nah saya teman-teman dari sekarang konsul sama guru BK sama Pak Egi biar teman-teman itu dapat masukan, dapat juga ilmunya, juga dapat pencerahan nantinya tentunya. Gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah nonton. Terima kasih juga Widi di sini sudah hadir sehingga kita bisa bersua kembali ya, nostalgia lagi. Bapak bisa mengenali Widi sekarang seperti apa dan bagaimana. Waktunya sudah mulai habis karena sore juga. Widi kasihan jauh ya dari Cikanyere ya. Iya Pak. Ya daerah yang di ujung sana dekat dengan hutan belantara nggak sih? Enggak ya, enggak dekat hutan. Ya dekat sawah Pak. Ya dekat sawah Nyengsol gitu ya. Jadi lumayan lah. Widi berkendara dengan motor Jupiter masih? Iya, masih dengan Jupiter? Masih. Jupiter Bolt atau Jupiter apa?